Waalaikumsalam warahmatullahi. Imam madhab kan bukan hanya 4, yang lain juga banyak. Ya. Dan seringkali seperti Ustaz tadi sampaikan, banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Antara misalnya misalnya itu. Gimana kita sebagai orang yang awam, Ya. apa semua bisa dipakai, apa salah satu saja yang kita ikutin, Ustaz? Ya. Soalnya kan berbeda-beda banyak. Imam ini begini, ini begitu, dan bukan hanya adzan saja, yang lain pun kan banyak perbedaan. Iya, betul. Nah, tapi gimana menyikapi kita sebagai orang yang awam, apa semua dipakai, apa salah satu mazhab saja? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Ustaz, madhab di dalam agama Islam sebenarnya bukan hanya 4. Namun 4 ini yang memang paling terkenal, paling populer, tersebar di seluruh dunia. Di antara sebabnya adalah karena memang murid-murid dari keempat imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, mereka murid-muridnya menyebarkan ke seluruh dunia, sehingga menjadi terkenallah 4 madhab ini. Berbeda dengan madhab lain, bahkan ada madhab yang hilang langsung. Di antaranya karena si pemilik madhab ini dia merasa sudah tidak perlu lagi untuk dikembangkan, bahkan pada saat itu dipengaruhi juga oleh kondisi dan suasana politik. Sangat mempengaruhi Bapak dan Ibu sekalian. Perkembangan atau tidak berkembangnya sebuah madhab, salah satu pengaruh terbesarnya suasana ekonomi politik di tempat mereka tinggal pada saat itu. Baik, kembali lagi. Kita khususkan dengan 4 madhab, yang mana tentu silang pendapat tidak bisa dielakkan, khususnya dalam ranah fikih. Fikih ini bisa dikatakan tempat paling berpotensi terjadinya silang pendapat. Namun itu kan kenyataan yang tidak bisa kita elakkan. Dalam hal ini, pertama langkah yang harus kita ambil adalah bijak dan lapang dada. Kita sadari Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya pemahaman manusia itu tidak sama dan tidak mungkin bisa disamakan, gak mungkin. Pada masa Nabi hidup saja, ketika Nabi memerintahkan pada tahun ke-5 Hijriah untuk memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar, Nabi SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ketika di tengah perjalanan sudah masuk waktu asar, sebagian sahabat Nabi langsung sholat, sebagian lagi tidak, karena mereka berpegang dengan zahir perintahnya Nabi. Nabi kan memerintahkan sholat di Bani Quraidah, sholat asar. Akhirnya sebagian mereka sholat di Bani Quraidah. Kejadian ini sampai terdengar oleh Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud apa yang menceritakan peristiwa ini? Tidak ada satupun di antara kami yang mencela sebagian yang lain. Bahkan Nabi pun tidak mencela kami semua. Artinya ada kondisi tertentu terjadinya perbedaan pendapat yang diterima dan kita harus lapang dada. Perbedaan-perbedaan itu bisa disikapi dengan baik kalau kita belajar mendewasakan diri. Itu satu. Yang kedua, lalu bagaimana sikap kita berikutnya? Dengan terjadinya silang pendapat yang begitu banyak, pendapat manakah yang memang harus saya ambil? Kita harus rinci Bapak dan Ibu. Kalau seandainya kita ini orang yang awam maksudnya mungkin belum punya kemampuan untuk menggali, oh ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang tidak kuat, tapi wajib tetap terus menuntut ilmu, maka dia pilih pendapat imam yang memang terkenal di negerinya. Anggap sekarang misalnya Imam Syafi'i, dia ikuti Imam Syafi'i, tetapi seiring berjalan waktu dia sambil menuntut ilmu, suatu saat dia mendapatkan informasi yang jelas, yang benar, terang seterang matahari di siang bolong. Oh ternyata dalam hal ini ada hadis yang lebih tegas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Hendaknya dia
melakukan hal tersebut. Ini bukan aib, justru inilah kewajiban kita. Kalau kita membaca literasi para ulama madhab, begitu banyak mereka telah mencontohkan perbuatan yang sungguh luar biasa seperti ini. Tidak jarang di antara mereka mengatakan dalam hal ini kebenaran ada pada imam yang lain. Padahal bermadhab yang imam ini bermadhab, misalnya Imam Nawawi yang terkenal, Imam An-Nawawi terkenal. Madhabnya apa? Syafi'i. Tidak jarang Bapak dan Ibu sekalian, beliau mengatakan dalam hal ini Imam Ahmad benar, Imam Malik benar, Imam Abu Hanifah benar, Imam Al-Auza'i benar. Inilah dia yang namanya amanah dalam menuntut ilmu. Jadi seperti itu. Supaya tidak bingung, dia pilih imam yang memang dikenal dengan keilmuannya, bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya sambil dia menuntut ilmu. Insya Allah dengan kejujuran hatinya Allah akan bukakan satu persatu pintu-pintu kebenaran. Yang penting satu, larangan dalam Islam, kita tidak boleh fanatik. Fanatik hanya boleh satu orang saja. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jawaban ringkas karena memang butuh waktu. Kecuali kalau dibolehkan kita nanti sampai zuhur. Boleh nggak ini kira-kira? Enggak usah. Apa?